Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'du. Kali ini saya Terlihat lebih ramai ya. wow. Saya apa aku? Saya atau aku atau anak saya aja ditemani oleh beberapa teman ya. Jadi kemarin cuma berdua sama Mas Huda. Sekarang kita berempat. Kayak Mas Khulafaur Rasyidin. Kayak madhab imam yang 4 imam. Apalagi Kok banyak ini imam-imam. kita bakal bahas soal di kesempatan ini mengenai liberalisme. Wah, berat nih, Berat sih ini. Liberal. Coba kalau Mas Sudan, apa sih yang terbersit pertama kali di hati Mas Sudan ketika dengar liberal? Liberal ismi kayaknya. itu bajunya teman kita. Saya tahu kalau itu plural ya. Pluralis. Liberal. Tapi mirip-mirip sih. Iya. Saya suka sih, liberal itu bebas. Nah, Dan saya suka kebebasan karena mungkin masih muda ya. Kakak. Kalau aman dengar liberal gimana? Wah, kalau secara umum sih kayaknya liberal ya, selain yang udah dijelasin Mas Huda ya. Kadang klaim-klaim liberal itu keras. Wah. Kerasan lah ini ya. Biasanya diklaim orang kebanyakan selain kita. Iya. Itu aja sih. Nah, kali ini jadi yang bertiga ini cuma nemenin ya. Saya Ilham, Fikri Ma'arif, ini Nurul Masuda. Kemudian di ujung sana ini Mas Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Waduh. tokoh liberal. Bagi sebagian pihak. Oh iya. Bagi sebagian pihak lain kan enggak juga. Dan pemateri inti kita hari ini pria berkemeja hitam. Mas Jalaluddin ya. Ya. Dia bakal jadi pemateri inti kita pada kesempatan kali ini. Oke. Jadi kita bahas mulai dari mana nih? Jadi temanya ini masih kelas perang pemikiran. Ya, Ghazul Fikr. Ghazul Fikr Kali ini. bahwa liberalisme itu apakah masih hidup atau masih Itu sudah. eksis di Indonesia atau sudah Mati. di Indonesia ya ini ya. Di Indonesia. Di Indonesia. Dan kebetulan karena seperti biasa namanya Ghazul Fikr ada pro dan kontra. Mas Jalil di posisi yang mana? Kalau saya tengah-tengah sih. Wah, kalah tengah-tengah. Sudah menentukan dari awal ya ternyata. Iya, bukan Bukan Ghazul Fikr. Cari aman. Cari aman. Ya, Ini udah. aman. Oh, ya. Ya. Iya, tengah-tengah sih. Posisinya harus jelas. Oh, iya. Lebih ke Takut ini. lebih ke liberal sih kayak. Oh, liberal. Iya. Jadi masih hidup atau mati? Ya itu. Nah, nanti akan kita bahas di sini gitu. Oh, gitu. Dari sisi baik Oh, buruknya iya. gitu kan. Nanti kalau dikasih tahu dari sekarang, nanti selesai dong diskusi kita. dong. Enggak. Nanti nggak nonton. Nanti enggak jadi 25 menit. Nanti nggak jadi dong. Ya kayak kemarin aja ya teman-teman. Jadi ini harus sebisa mungkin sih 25 menit. Tapi nggak tahu, kita bakal ya jalanin aja dulu. Oh iya, sorry ya tadi ini meskipun namanya Abdurrahman Wahid, panggilannya bukan Gus Dur, tapi ini aman. Nah kalau ini meskipun namanya Jalaluddin, tapi panggilannya Jalil. Gitu ya nama orang ya. Saya kok Ilham aja, nggak ada variasinya. Mas Suda, Sama sih. Mas Nur. Saya lebih suka panggilan itu. Oke, jadi temanya ini matinya liberalisme di Indonesia. Nah, nanti kita bakal kulik apakah Jalil ini dia posisinya berpandangan bahwa oh sudah mati, nggak ada liberalisme di Indonesia itu udah mati kok. Atau jangan-jangan Mas Jalil ini berpandangan liberalisme di Indonesia masih hidup. Buktinya ada, ya nantilah. Oke.
Gimana Mas Jalil terkait liberalisme di Indonesia ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di rumah. Nama saya Jalaluddin, tadi udah dikenalin dan panggilannya Jalil. Di sini mau ibaratnya memantik diskusi kali ini. Jadi ibaratnya saya nanti sampaikan apa yang saya rangkum di sini, mungkin nanti teman-teman bisa tanggapi lah ya. Yang kira-kira menarik. Kalau nggak menarik awas ya. Seharusnya kita yang ngomong. Awas aja kalau nggak Awas aja kalau Jadi menarik. bener nggak sih liberalisme itu udah mati atau masih hidup gitu? Apa buktinya? Apa data-data yang bisa kita ambil ya sehingga menimbulkan suatu kesimpulan bahwasanya dia udah mati dan dia masih hidup. Nah, kita akan kulik di sini. Oke, lanjut. Jadi dari mulai sejarah ya. Sejarahnya Gimana itu sejarah liberalisme? ini secara singkat aja ya, karena kalau dijabarin kan panjang banget. Iya, Kayaknya yang nonton udah bosan duluan ntar. Jadi sejarahnya, iya dulu ada ya sejenis kekakuan lah, dark age gitu ya pada zaman di Eropa dulu kegelapan gitu, yang kegelapan pemikiran sehingga nurut aja sama gereja lah ibarat. Kemudian ada sekelompok orang yang ya kebebasan gitu. Kayak di Renaissance ya namanya. Oh iya. Berarti kita umat Islam sekarang nurut-nurut aja sama masjid. Gitu. Ya mirip-mirip mungkin. Beda sih beda. Kalau mereka itu gereja itu kakunya kaku banget. Emang masjid gak kaku? Tergantung masjid mana dulu, Mas. Oh iya Tergantung sih. masjid mana dulu. Iya sih. Kalau Masjid Muniro kayaknya liberalnya. yang kaku jamaahnya kayak. Iya. Buktinya sekarang rapat. Ya. Yang di luar gak ngerti. Apa? Gak apa-apa lah. Oke, lanjut. Iya, ke ini ya. Kan tadi kan di gereja ya, Kristen. Gereja. Istilah liberalisme gitu kan. Liberal itu adanya ya dari sono. Dan konotasinya juga dari Islam yang memandangnya itu sebagai suatu istilah yang negatif, liberal, Iya sih. bebas gitu ibaratnya. Sehingga nanti lah ada beberapa cendekiawan yang saya nggak mau dibilang liberal, padahal kan pemikirannya sebenarnya sudah melewati konservatif jadi gitu. Tapi mereka nggak mau dibilang liberal gitu. Ya. Nanti kita temui orang-orangnya. Ada tokoh-tokoh UIN banyak. Wah. FYI kita semuanya UIN. Iya benar ya. Iya, dan Usuluddin kecuali saya. Sepertinya liberal justru yang Usuluddin. Oh iya, kita belum ini ya, Mas Jalil ini jurusan apa di UIN? Saya lebih kok lebih sih? Saya jurusannya perbandingan mazhab dan hukum. Jadi saya belajarnya ya mazhab dan hukum gitu. Iya. Kalau ini kayaknya lebih ke Usuluddin ya kayaknya. Jadi di mata kuliah saya nggak ada kayak gini. Jadi saya dapatnya di sini aja gitu. Nah, nanti teman-teman mungkin yang lebih menyerang saya nanti. Jadi liberalisme dalam tadi kan di gereja, di Kristen, sekarang di Islam. Ya. Asal mulanya itu pada mulanya ada filsuf namanya Al-Kindi gitu kan. Yang berpendapat bahwasanya dia mengajak untuk khalayak mencari kebenaran dari sumber manapun, kendati pun berasal dari bangsa yang jauh. Jadi pada mulanya kan mungkin dulu Arab ya kebenaran hanya datang dari bangsa Arab sendiri dan dari murni saklek wahyu. Tetapi beliau dengan pencampuran pemikirannya dengan filsafat menimbulkan suatu pemikiran baru bahwasanya kebenaran bisa didapatkan dari mana saja. Nah itu akar liberalisme dalam bukunya Dr. Zuli Qodir yang berjudul Islam Liberal. Jadi kebenaran itu nggak cuma misalnya kalau kita umat Islam itu datang dari Al-Quran dan hadis saja misalnya. Iya. Dan pemikiran beliau ini juga dipengaruhi oleh beberapa sekte ya. Sekte dalam pemikiran Islam dulunya ada ya Qadariyah, Zabariyah, Mu'tazilah gitu kan. Nah, ini mungkin beliau salah satu dari sekte itu ya. Mungkin yang sebelah itu ya. Abad keberapa ini yang tinggi? Wah, saya lupa. Ya itu. Saya lupa kok sudah yang kemarin ya. Ya. Nanti cantumkan di ini. Oh iya. Cering ini ya. Ya ini kayaknya Mas Sudah nanya gini karena kan yang dibahas itu gereja. Gereja kan sekitaran abad kegelapannya itu mungkin abad pertengahan itu ya abad berapa ya Mas? Ya. Jangan bilang nggak tahu juga. Iya. Ya abad 15. Ya sebelum abad 15-16. Ini Al-Kindi abad berapa gitu kan? Nah, iya. Ya nanti hubungan dia dengan yang dibahas sebelumnya gereja dan liberalisme itu apa? Nah, Oke, nantilah itu. nantilah. Siap. Oke, Ya. lanjut dulu. Iya.
Jadi ya, kemudian ada tokoh selanjutnya dari Ar-Razi ya, Abdul Hatim Ar-Razi maksudnya namanya. Ya, itu juga salah satu ibaratnya pionir dalam liberalisme. Kita bilangnya liberalisme, sebenarnya enggak liberalisme sih. Ya gitulah intinya. Apa istilah yang dipakai? Ini Al-Kindi kan orang Arab, Ar-Razi orang Arab. Yang dipakai apa? Liberal kan nggak ada di istilah Arab. Nggak tahu juga. Nanti di sini keluar. Ini apa? Fikrul Huri. Oh, itu seperti namanya tidak asing ya sepertinya. Iya. Asik. Tapi nggak apa-apa sih, nggak penting. Bukan inti juga. Ya. Intinya apa? Intinya. Oh, itu bukan pembicaraan ini. Oh iya. Kita lanjut ya. Lanjut. Biar tidak membuang energi. Siap. Jadi beranjak dari situ, dari zaman dulu gitu kan, zaman klasik Mas Al-Kindi, kemudian berkembang dari Al-Kindi ke umum kan, dari tadi kan ini Renaissance ya. Konteks global dulu, kita konteks global nanti mengerucut ke Indonesia gitu kan. Oke. Konteks globalnya itu kenapa ini bisa muncul? Nah itu salah satunya adalah adanya demokratisasi, artinya ya demokrasi lah ibaratnya di negara-negara maju dan pada masa itu di Eropa. Kemudian gerakan feminisme yang hadir gitu kan. Di Islam juga ada kan, ada tokoh Aminah Wadu dan sebagainya gitu kan. Kemudian penghormatan kaum minoritas. Nah, di Amerika itu ada namanya orang hitam yang mulai boleh untuk memilih presiden gitu. Dulu kan nggak boleh kan karena rasis. Sekarang boleh. Nah, itu efek dari liberalisme yang positif, yang menurut kita positif. Oke. Ini sebenarnya iya juga sih bahwa politik negara itu juga nentuin para ilmuwan itu dia bisa berpikir bebas atau enggak kan. Iya. Nanti kan dikekang sama kekhilafahan misalnya. Kayak apa yang dijelasin nama Ahmad Tekuru itu yang Islam dan Otoritarianisme. Otoritarian. Ya. Dia bilang kalau ya ulama Islam kenapa kok dunia Islam mundur, karena dia dikekang oleh pemerintahnya kekhilafahan. Atau relasi antara pemerintah dan ulama itu sangat dekat sehingga akhirnya ulama terdikte oleh pemerintah. Gitu. Oke sih. Iya. Ya, next. Selanjutnya ini yang tidak kalah penting ya, dapat dan mempengaruhi pemikir-pemikir liberalis di Indonesia gitu. Salah satunya ini ada doktrin-doktrin cendekiawan muslim di dunia. Salah satunya mungkin yang siapa yang di itu Oxford, Cambridge ya, Fazlur Rahman. Dan tokoh-tokoh yang lainnya seperti Abu Nasir Abu Hamid Abu Zaid. Nah, itu salah satu pemikirnya juga. Kemudian Muhammad Syahrur yang sekarang itu kan konteks global juga dan lain-lain. Nah, itu dari umum kemudian mulai mengerucut ke Asia Tenggara. Bibit-bibitnya tuh. Ya. Tapi Syahrur modern sih ya. Tapi ya itu yang membawa lah ibaratnya. Kemudian mengerucut ke daerah Asia Tenggara kayak Filipina, Malaysia yang mulai menyuarakan itu kan, menyuarakan demokratisasi dan meniru pemikiran-pemikiran dari cendekiawan muslim dunia. Kemudian mengerucut ke konteks Islam Indonesia. Ada respon intelektual muslimnya gimana? Terutama dari kalangan NU dan Muhammadiyah gitu kan. Terus sebenarnya Islam itu di Indonesia dulu sangat dikekang ya sama pemerintahannya Pak Soeharto, ibaratnya tidak diberikan ruang lebih, sehingga kok Islam gini-gini aja, sehingga menimbulkan beberapa tokoh ya berusaha untuk Islam itu nggak boleh kayak gini. Ya. Tetapi kemudian tidak sampai kudeta kayak PKI ya. Enggak. Jadi ini cuma ini aja. Tidak sampai kudeta. Jadi cuma ibaratnya memanah saja perseteruan antara pemerintah dan juga kelompok Islam. Pak Soeharto kemudian ini semakin kesini semakin bersahabat lah dengan warga Muslim dengan menerbitkan peraturan undang-undang pernikahan gitu kan, sehingga bentrokan antara Islam dan pemerintahan itu mulai diredam gitu. Nah ini nanti ada pemikir-pemikir Indonesia yang menyuarakan pendapat-pendapatnya. Nah nanti akan dibahas di sini. Jadi global, Asia Tenggara, ke Indonesia. Kemudian siapa tokohnya kalau Indonesia? Di sini ada dosen kami. Waduh.
Yang pionir yang terutama ya. Waduh. Kok Di saya sini- sudah tahu ya. Aduh. Di sini ada Abdurrahman Wahid. Wah, betul. Di sini ada Di sininya Mas Dar F Masudi, terus kayak Cak Nur. Nah, itu salah satu Itu contohnya. dianggap sebagai tokoh. Oh iya. Tokoh liberalis. Johan Effendi dan Dawam Raharjo. Saya nggak tahu yang dua ini. Yang saya tahu Cak Nur dan juga Gus Dur yang pionir utama. Karena yang dianggap metodologinya itu bagus, yang baik lah. Oke. Tapi yang kebelakangan ini banyak dicecer karena mungkin metodologi akademiknya kurang. Karena dulu kan Cak Nur kan emang bidang itu ya kan. Oke. Di situ lah emangnya. Jadi metodologinya dalam akademik dinilai baik, tapi belum mampu ya merubah keseluruhan di Indonesia liberal itu enggak aja. Cuman bisa dianggap baik lah daripada setelahnya. Setelahnya hadir kan Cawli dan sebagainya gitu kan. Berarti tadi Deko. Gus Dur, Cak Nur itu liberal yang di mana positif tadi ya? Gimana? Kok takut? Tenang, gak ada tukang bakso lewat di sini jauh-jauh. Gak apa-apa Mas Bisa Jali. dibilang gimana ya? Sebenarnya liberal, cuman karena punya wibawa. Jadi yang membedakan ya, yang menurut saya ini. Iya, Menurut saya. Yang menurut saya yang membedakan antara Cak Nur, Gus Dur dan juga yang setelahnya. Kalau Gus Dur, itu masih mempunyai kewibawaan yang tinggi. Jadi meskipun beliau liberal, pasti ada cap-cap dari umat NU membenarkan pendapat beliau. gitu. Iya. Kewibawaannya itu. Atau mungkin musuh-musuhnya nggak ada yang berani Mungkin. kalah itu dulu, kalah saing. Iya. Ya, saya. Karena memang beliau kan lahir ya cucunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sebagainya tokoh itu duluan. ketokohannya tuh kewibawaannya udah besar Udah biru. lah. Kemudian Cak Nur itu yang anak dari keturunan NU juga, dari lingkungan NU juga, tapi yang membedakan beliau dengan Gus Dur, beliau itu berangkat dari pemikirannya memang yang mantep gitu kan ibaratnya. Yang kokoh gitu metodologinya ya. Menurut buku ini. Kokoh metodologinya yang bagus, tapi mungkin menurut saya belum bisa merubah ya sistem berpikir keseluruhan masyarakat Indonesia karena masih konservatif gitu kan. Nyuci aja masih cewek gitu tugasnya gitu kan. Ini masak cewek semuanya gitu kan. Iya. Ini enggak ada feminisme, enggak ada. Jadi masyarakat Indonesia tuh masih ini, bahkan di beberapa survei di mana nih The namanya? time is 9:00 p.m. Di survei Yayasan Ibu Harapan. Jadi ada 100 responden. Yayasan Ibu Harapan ada 100 responden. Kemudian disuruh untuk merubah. Ibaratnya setuju nggak kalau misalnya undang-undang kompilasi hukum Islam itu digantikan, kompilasi hukum Islam diganti, ibaratnya direvisi, semua yang berkaitan dengan ya patriarki itu dihapuskan sehingga sama rata. Kan kita KHI itu ibaratnya patriarki banget nih menurut kita ya. Kemudian respondennya gimana? Kayak contohnya gimana? KHI itu misalnya waris dapatnya sama cowok. Pengen digituin. Iya, enggak. Misalnya dapatnya setengah semua misalnya. Habis dong. Setengah dua, setengah semuanya. Ya. Tapi mereka yang saya ambil dari ini, jadi 90% jadi enggak setuju gitu. Enggak setuju mengganti hukum waris itu. 90% dari 100, artinya 90 orang. Nah, ini membuktikan bahwasanya umat Muslim Indonesia itu masih konservatif dan belum bisa menerima secara mutlak gitu ya. Pemikiran yang memang sudah bagus sih menurutnya, metodologinya bagus, Cak Nur dan juga Gus Dur, tapi mungkin belum bisa diterima oleh keseluruhan. Kemudian di mana letak? Oh, berarti Mas Jalil ini posisinya liberal itu sebenarnya hidup atau enggak sih di Indonesia? Di akhir nanti belum. Oh, Ini masih Pak. Ini sejarah. Oke, sejarah. Sampai Indonesia. Siap. Nah, kita baru masuk Indonesia kan. Tadi segelintir contoh. Oke. Sekarang mulai hidup nih atau gimana? Nah, sekarang kita bahas tipologi pemikiran liberal di Indonesia. Jadi sebenarnya liberal itu ada banyak macamnya gitu. Enggak cuma satu doang gitu kan. Kayak liberal, enggak liberal, enggak. Jadi liberal itu di sini dibagi ada 4 ya. Berdasarkan buku ini ada progresif, Jadi ada level-levelnya iya, gitu ya. progresif, radikal, moderat, dan tingkatannya. transformatif. Apa yang liberal progresif itu? Di sini liberal progresif itu merujuk pada perhatian intelektual Muslim terhadap kondisi kultural yang ada, baik dalam bidang politik, keagamaan, keadilan sosial, keadilan gender dan pluralisme. Jadi
walaupun pluralisme itu agak sensitif ya, tapi di sini Ya. masuknya liberal progresif. Progresif. Nanti mungkin di pengertiannya bisa beda ya menurut teman-teman, kayak progresif itu kayak gini, enggak kayak ini, mungkin bisa. Ini berdasarkan buku itu aja. Bukunya LKIS itu yang saya tahu ya, LKS. Kirain kayak sekolah. Disebut KS tahu saya yang buat ngumpulin tugas itu. Di sini LKIS. KIS. Lembaga apa gitu, lupa namanya. Tapi yang saya tahu lembaga ini, LKIS ini adalah salah satu lembaga liberal gitu kan. Salah satu lembaga liberal yang saya tahu ya. Di sini ada 4. Mungkin pengertian dari buku yang lain mungkin berbeda. Ini sih yang saya ambil dari situ. Yang kedua adalah liberal radikal. Jadi komunitas yang menjadikan persoalan agama sebagai persoalan yang murni privat sehingga masing-masing individu bebas menentukan kehendaknya. Ini mirip-mirip kayak yang di ini lah, yang di Eropa Barat lah. Agak individual berarti ini ya. Iya, jadi Dari sendiri. benar-benar dibedakan antara mana privat, mana publik gitu kan. Oh. Ya kumpul kebo misalnya, ya itu enggak bodo amat. Bodo Gitu. amat. Ya maksudnya privat ya udah. Selama tidak mengganggu orang. Privat. Selama nggak ada pas saksi. Ya. Soalnya kan gitu, Mas. Wah. Tapi kayaknya tadi yang dibawakan hukum Islam tadi. Waduh. Mas gak tahu juga sih. Ya, lanjut. Lanjut. Selanjutnya ada yang ketiga liberal moderat. Nah ini kelompok intelektual yang tidak konfrontatif terhadap pemerintah, artinya ya kerjasama lah ya. Jadi moderat gak moderat itu ditolak ukurnya apakah dia itu Pemerintah. berkonfrontasi sama Pemerintah. atau Iya. enggak. Menurut buku ini. Tetapi tetap kritis terhadap hegemoni dan pemalsuan agama gitu kan. Oke. Kayak sekarang mungkin kita bawa ya, tetap kritis terhadap pemalsuan agama. Mungkin yang kita bawa adalah poligami yang diuangkan, mungkin di beberapa kasus yang dikutip oleh salah satu jurnalis di Indonesia itu mungkin itu contohnya itu. Kita harus tetap kritis. Ini kan harusnya mengeksploitasi perempuan mungkin nanti. Bisa jadi itu kasusnya itu kan. Tapi kita nggak tahu. Oke. Kita lihat saja nanti. Siap. Next. Selanjutnya ada 4 liberal transformatif. Jadi mempertanyakan kembali paradigma mainstream yang ada di ideologi yang tersembunyi di dalamnya serta berusaha menemukan paradigma alternatif. Artinya mungkin ada beberapa teks Al-Qur'an, hadis dan sebagainya yang kira-kira itu maknanya kok kayak gini gitu kan. Sehingga tetapi kita masih bisa ini menginterpretasi ulang. Tetapi mungkin tidak berlebihan ya, mungkin. Nanti kita bahas. Oke, siap. Lanjut. Ada tanggapan? Masih berapa slide? Dan udah berapa menit? Biar cukup. Berapa menit? Oh, tadi belum Biar dibilang. poin utamanya nanti tersoroti. Ya. Khawatirnya kita lama di yang lain, poin utamanya enggak. Oh iya. Oke, lanjut ya. Jadi saya kasih contoh dikit sebentar lah. Contoh-contoh dari liberal progresif, radikal, moderat, dan transformatif. Contohnya, Oke. liberal progresif itu di sini pemikirannya adalah kiri Islam, Islam kiri, kiri Islam. Jadi sikapnya itu tata norma, agama, dan sosial. Jadi lebih berfokus kepada situ. Kemudian basis sosialnya ada di Nahdlatul Ulama. Sikap politiknya krisis akomodatif. Ya. Jadi mendobrak hegemoni kiai arah gerakannya. Jadi yang liberal progresif ini menganggap bahwasanya kiai itu nggak jadi sakral, nggak jadi apa ya? Sesuatu yang diagungkan banget lagi. Ya. Ibaratnya masih mempunyai adanya kekeliruan dan sebagainya. Ya. Sama manusia gitu. Ya masih. Masih bisa kesentuh lah. Kan mungkin salah satu kita kan menganggap bahwasanya Kita masih udah kalau tentu ya. Iya. kiai itu ibaratnya muqaddas gitu. Iya. Disucikan nih. Oh, iya. Di apa sih? Kultuskan. Kultus. Muqaddas. Tapi tetap dihormati. Tetap Tapi tetap dihormati. Nggak tahu nih. Wah. Yang ini saya belum tahu sebenarnya. Iya. Tokohnya Imam Aziz, Jadul, LKIS kan di sini. Iya. LKIS maksudnya di sini. Wahid Institute, Abdurrahman Wahid. Punyanya ya kayak punya Gus Dur. Ya. Kemudian liberal radikal, jadi Marxian, kekirian gitu ya. Mengikuti teologi feminis dan sebagainya. Ya, itu liberal barat banget lah ibaratnya, kayak radikal gitu. Gerakan sosialnya itu LSM. Jadi sangat konfrontatif, individu kelompok gitu ya. Kemudian dia membongkar hegemoni seksualitas, artinya kesetaraan laki-laki dan perempuan lah ibaratnya. Kemudian apa contohnya? Di sini ada aktivis LSM dan solidaritas perempuan, JIL. Nah, JIL ini termasuk di dalamnya gitu. JIL itu radikal. Wow. Kemudian ada liberal moderat, ada Muhammadiyah dan NU di dalamnya. Kemudian ya isinya itu ya mendobrak tata norma agama dan sosial yang memperbaiki lah gitu. Terus memperjuangkan kesetaraan keadilan laki-laki perempuan gitu.
Apa di sini? Di sini masuknya Paramadina, UIN Jakarta, Yogyakarta gitu. Wah, kita mahasiswa. Ya, Waduh. serta Fahmi. Titik. Liberal moderat. Nah, selanjutnya di sini ada liberal transformatif. Jadi ada tokohnya ada Muhammadiyah. Tokohnya ada Muslim Abdurrahman Mansur Faqih ya, Abdul Munir Mulkhan. Lebih fokus pada ini ya, memperjuangkan akses yang adil dalam sosial distribusi dan properti. Mungkin lebih ke muamalahnya gitu ya. Enggak yang inilah. Kayak tadi kan transformatif itu membahas tentang mentakwil ayat Al-Qur'an sehingga bisa diterima oleh akal dan sebagainya. Nah, itu kayak gitu. Lanjut ke inti ini ya. Inti pembahasan kita. Sekarang masuk baru inti ini sekarang. Iya, tadi sejarah. Ini bridgingan. Iya, masuk Sekarang ke sampai ke Indonesia itu gimana? Tipologinya. Tipologinya ada banyak kan. Sekarang masuk ke inti. Pertanyaan utamanya. Intinya apa? Tadi pertanyaannya kan dari Ilham tadi. Iya. Apakah liberalisme di Indonesia itu masih hidup atau sudah Enggak. mati? sudah mati? Sebelum kita membahas masih hidup atau enggak, Wah, masih gimana? kita membahas terlebih dahulu hal-hal yang banyak yang diomongin lah ibaratnya dalam ranah liberalisme di Indonesia. Apa sih yang kira-kira jadi nyentrik banget gitu ibaratnya yang sering banget diomongin? Yang pertama wahyu Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an memang benar-benar masih bisa disakralkan gitu, masih bisa diinterpretasi dan sebagainya atau tidak gitu. Kan? Kayak kemarin bukunya metodologi metodologi Studi Al-Qur'an yang dikarang oleh Cak Ulil, Abdul Basit Ghazali, satu lagi Lutfi Syaukani yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu yang kita pegang sekarang Rostam Usmani itu hasil rekayasa Khalifah Utsman. Nah, ini salah satu masuknya diskursus wahyu Al-Qur'an di dalam. Jadi mengkritisi. Tetapi ini kemudian dikonter oleh Pak Eva Nugraha. Oh gitu. Sudah tahu. Saya belum tahu. Saya juga belum. Malah Mas jadi yang tahu. Di counter. kenal kajur kita. Kenal itu kajur kita. Kemudian saya cari dulu mana ya. Nanti bisa di-cut mungkin. Gimana baiknya lah Mas itu? Enggak, sambil bisa 2 menit. Kita dari 20. Itunya juga terbatas Mas jadi ya. Iya, 2 menit. Sisa 2 menit ini sisa 30 menuju. Oh, gitu. 30. Mungkin menuju ke Emang nggak kerasa gue Nanti dipotong. 20 ke bawah. Oke, lanjut. Belum inti ini loh. Iya loh. Iya. Coba intinya apa? Tadi terakhir ke Pak Eva tadi. Iya, Pak Eva mengatakan bahwasanya wah ini salah ini. Pokoknya bilang salah aja. Nggak kayak gitu, saya lupa gimana ini. Kemudian Usmani tadi tidak boleh dianu tadi. iya, jadi itu bukan rekayasa Usmani sebenarnya. Nah, itu salah satu contoh sorotan pemikiran liberalisme mengenai wahyu. Iya. Contoh yang paling terkenal itu ada pluralisme agama. Yang paling banyak disorot di sini ya. Ya, Pluralisme agama yang viralnya kemarin di bukunya Fikih Lintas Agama karya Cak Nur dan kawan-kawan. Ya, mengatakan bahwasanya Masih eksis. pluralisme agama semua agama sama aja gitu kan. Islam itu inklusif bukan eksklusif. Semua bisa masuk surga gitu. Itu yang paling ekstrim ya. Yang selanjutnya ada demokrasi ya. Islam selaras dengan demokrasi atau tidak, perjuangan umat, rekonsiliasi nasional Islam negara, modernisasi, apakah sains dengan Islam itu bisa berkesinambungan atau tidak, dan kesetaraan gender itu masih sering dibahas. Itulah. Kemudian kita lanjut ke inti. Wah, ini baru Intinya inti. Matinya liberalisme di Indonesia. Death of Jawabannya Islamic. Iya, nanti. Ya, Ane nanya dari tadi mau dijawab sekarang. Oke. Tua. ya biar penasarannya di belakang. Iya sih. Yang pertama, Ini penyebab mati nih. penyebab matinya liberalisme ini mati ya, nggak hidup. Nah, kalau udah mati nggak. Pertama kita harus membedakan ya. Tadi kan tipologi yang udah dibagi ada 4. Kalau saya menyebutnya ada 3 aja. Dua. Liberal sama progresif itu beda. Oh gitu. Liberal sama progresif itu beda. Bedanya apa tuh kira-kira? Nah, nanti kita bahas. Sabar Mas. Jangan marah, Pak. Oh ya sekarang aja ya. Liberalisme itu kan sebenarnya yang saya tangkap dari materi ini yang saya ambil ya. Mungkin nanti kalau misalnya salah bisa Revisi. lemparkan batu ke saya nanti. Kalau misalnya salah gitu.
liberal itu intinya sama, cuman liberal itu terkesan ya tadi berlebihan dalam hal ya pluralisme agama dan sebagainya. Menurut saya ini agak berlebihan gitu kan. Kalau progresif itu lebih ke gerakan nasional yang kira-kira berkemajuan. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang kira-kira ditafsir yang bisa ditafsirkan kepada suatu yang lebih bermanfaat lah buat umat Islam. Kayak misalnya zakat. Yang menurut saya zakat profesi itu kan termasuk salah satu progresivitas Islam. Artinya ya dia nggak berlebihan karena maksud utama adalah maksud syariahnya adalah untuk tidak ada lagi sekat antara si kaya dan si miskin. Meskipun padahal di Quran atau hadis itu nggak ada teks yang benar-benar eksplisit nerangin zakat profesi. Iya, nggak ada sebenarnya. Kalau mau konservatif ya apaan itu? Bidah itu. Gitu kan. Dan emang kayaknya nggak ada profesi selain dagang sih waktu zaman Nabi. Iya. Yang suruh zakat petani. Sekarang petani nyangkul nggak kekurangannya itu lebih banyak. Yang sekarang justru ya trader cryptocurrency yang kayak PN, ya pengajar juga kan. Iya. Yang harusnya lebih tepat yang dikenakan zakat itu mereka sebenarnya, bukan petani dan sebagainya. Tapi karena ya ini kan dulu mungkin ya zaman Nabi kan yang orang kaya orang begitu, yang petani dan sebagainya punya tanah. Iyalah, bayangin aja di padang pasir ada tanah subur. Iya. Itu cuma berapa titik aja lah. Iya. Pasti orang kaya itu yang punya ladang subur, padang pasir. Nah itu kita harus membawa konteks ke zaman sekarang gitu. Nggak harus selalu menurut ini. Yaitu yang membedakan antara liberal dan progresif. Kalau liberal kan ibaratnya niru banget baratnya, itu harus dipisahkan antara agama dan privat. Nah ini lebih ke memadukan antara keduanya, berjalan beriringan. Nah itu. Dan kemudian ada konservatif, ya kita tahu sendiri ya konservatif gimana. Konservatif itu kan zaman dahulu banget dan menjiplak murni teks, apa kata teks. Nah itu. Penyebab matinya liberalisme Indonesia yang pertama. Jadi ada banyak penolakan dari berbagai pihak ya, terutama dari media massa, teman-teman dari UIN, mungkin dari bukan teman dari UIN, dari kampus-kampus umum. Yang banyak LDK-nya. Iya, yang banyak LDK-nya itu mereka yang paling utama. Yang paling utama. Saya anggota LDK misalnya. Kemana Anda? Dia juga. LDK SF. Iya. Tapi ini LDK yang progresif. Iya. LDK yang liberal. Ya, yang paling utama adalah penolakan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan Majelis Ulama Indonesia. Walaupun Majelis Ulama yang kita kenal sekarang disusupi pula konservatisme. Nah, ya nggak apa-apa lah. Ya. Nah, penolakan dari Komisi Fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama. Itu fatwanya apa tuh? Yang mengatakan bahwasanya ini nggak boleh. Haram. Haram ya, bertentangan dengan ajaran agama Islam gitu. Tetapi ini menimbulkan pro kontra ya di kalangan orang-orang yang pro terhadap liberalisme atau apa pasti. Kontranya? Ini membungkam kebebasan berpendapat. Ini membungkam karena ya kan udah merdeka, udah lepas dari Orde Baru, harusnya sudah benar-benar bebas melakukan pendapat. Ini pendapat saya seperti ini Islam. Tapi tiba-tiba MUI mengeluarkan fatwa tersebut. Gitu. Tetapi kemudian dikonter lagi sama yang saya baca di skripsi ya kalau nggak salah ada. Namanya saya lupa. Jadi yang berpendapat bahwasanya ini umat Islam itu udah sepakat untuk tidak sepakat. Gimana deh? Sepakat untuk tidak sepakat terhadap pluralisme agama ya. Di sini saya garis bawahi adalah pluralisme. Sepakat untuk tidak sepakat. Artinya kita dulu itu Pak Ustadz, pendeta, Buddha biksu dan sebagainya itu ngumpul, kita sepakat nih untuk membedakan dan tidak mencampur adukan agama kita gitu kan. Masing-masing agama menjalankan agamanya masing-masing. Tetapi kita sepakat untuk memisahkan itu gitu kan. Gitu ya. Sepakat untuk tidak sepakat. Tidak sepakatnya untuk tidak sepakat menyepakati agama itu sama. Gitulah. Oke. Penolakan dari MUI yang pertama. Yang kedua, penolakan dari tokoh ulama Indonesia. Sebenarnya ini enggak terlalu, ibaratnya menurut saya kurang begitu berpengaruh dalam mematikan jil. Mematikan terutama jil. Yang paling berpengaruh berarti yang mana? Ya, ini dulu bahas ya. Waduh.
penolakan dari tokoh ulama Indonesia. Ya. Salah satunya guru kita bersama Kiai Haji Syekh Ali Mustafa Yaakob dengan menerbitkan sebuah buku dengan judul Nikah Beda Agama. Ya, nikah beda agama nggak boleh karena ada ayatnya jelas, sorry. Ya. Nah, itu dari penolakan dari beliau. Kemudian dari ormas Islam juga menolak, walaupun JIL itu dari ya tokohnya salah satunya dari Nahdlatul Ulama, tetapi NU sendiri ya yang saya dapat dari NU online gitu ya. Itu menolak liberalisme JIL terutama ya. JIL-nya juga. Kemudian penolakan dari Sivitas Akademika Universitas di Indonesia ada banyak beberapa ini. Nah, kemudian yang nomor 2, penolakan penyebab matinya liberalisme di Indonesia itu kayaknya kalah cepat. Kenapa? Kalah cepat sama siapa? JIL itu kalah cepat sama merespon isu-isu aktual keislaman dari lembaga lain seperti NU dan UIN. Kalau UIN kan ya emang ini adalah orang baru lah, mencetuskan pemikiran baru lah. Tapi kalau JIL itu kalah cepat merespon. Misalnya ada suatu permasalahan baru, isu baru tidak ditanggapi. Nah, itu kalah cepat. Nah, ini yang saya kira lumayan kuat ya untuk menyebabkan JIL itu mati. Yang ketiga, tidak ada dukungan dana. Waduh. Apapun pemikiran kalau nggak ada duitnya ya nggak jalan. Wah. Nanti dikat. Tidak ada dukungan dana. Jadi ada suatu organisasi namanya The Asian Foundation yang mana mendukung gerakan-gerakan ya kemanusiaan. Ya, iya semua agama ibaratnya. Jadi sebenarnya menurut saya The Asian Foundation itu nggak mendukung sepenuhnya, bukan mendukung ke pluralismenya, tapi mendukung ke gerakan sosial JIL-nya. Iya, yang semua masyarakat gitu yang baik-baik. Nah, tapi akhirnya di-cut. Gitu. Iya, dananya di-cut karena tidak lagi mendanai di bidang teologi. Kan The Asian Foundation kan dulu fokusnya ke bidang teologi, agama dan sebagainya. Tetapi setelah beberapa tahun kebelakangan itu fokusnya tidak ke situ lagi. Mungkin ke bisnis dan sebagainya ya, saya nggak tahu. Ya, itu yang paling ini. Dan ini kata Pak Muksid. Oh gitu. Iya. Pak Abdul Muksid Muzali yang mengatakan hal itu. Di mana itu beliau? Ini ada ininya. Jurnal. Oh, jurnal. Wawancara langsung ada salah satu ini yang mewawancari beliau. Oh, ini penyebab matinya ini di sini begini gitu kan. Menarik. Ya. Yang keempat ada banyak kampus itu enggak ini. Kan dulu kan di tokoh ibaratnya liberal di kampus UIN itu rektornya sendiri. Pak Harun Nasution. Nah, Mutazil dengan teologi Mutazilahnya gitu kan, rasionalisnya gitu. Tetapi belakangan saya jadi takut gini. Ya langsung. Tapi belakangan, jadi ini di UIN itu menerapkan moderasi beragama. Kita tahu lah, kita masuk UIN diterapkan moderasi beragama, apaan sih nggak ngerti gitu kan. Itu ini untuk supaya tidak condong ke kiri juga, tidak condong ke kanan gitu kan. Nggak radikal juga nggak konservatif. Kelihatan sih. UIN. Ya. Konservatif sama gak liberal. Bagaimana? Ya gitulah. Yang kelima, diskursus Islam intelektual melemah. Jadi diskusi-diskusi kayak tentang ini itu melemah. Jadi mungkin karena banyak mahasiswanya yang lebih suka rebahan, nonton anime gitu. Nah, ini yang menyebabkan salah satu ya gitulah gitu ya. Matinya liberalisme karena gaya kritis mahasiswanya menurun. Jadi banyak tokoh pemuda saat ini pragmatis jika dibandingkan era tahun 90-an dan awal 2000-an gitu kan. Figur-figur pemuda seperti Ulil, Lutfi, Ihsan Ali, Fauzi, Muksid Ghazali, Saiful Muzani kurang mempunyai wibawa intelektual seperti Gus Dur dan Cak Nur. Nah, ini menurut buku ini ya. Jadi beliau belum mempunyai wibawa yang seperti beliau muncul ke permukaan lah. Ya, kok orang kalau udah punya wibawa pasti diikutin sama yang lain gitu. Kemudian ada beberapa kesadaran dari Cak Ulil mengatakan bahwasanya saya akui saya doib, saya hilaf, saya melakukan kesalahan gitu. Bahkan waktu itu kan mertuanya Gusmus ya, bilang sendiri kamu jangan kelewatan gitu. Dan mungkin karena bilangan gitu juga dibilang begitu, jadi mungkin beliau sadar mungkin ya. Kurang-kurangin. Jadi harus diingatkan mertua ya. Wah. Iya. Ya. Ya. Ada Mas. Kemudian mertua. Biar gak liberal. Kemudian jika ada yang ini ya bilang wah masih ada kok liberalisme di Indonesia, buktinya ada para Madinah dan sebagainya. Dan itu kalau menurut saya dan menurut Pak Syarif juga
Para Madinah sekarang itu nggak seliberal dulu gitu. Para Madinah sekarang sudah moderat gitu. Dan kemudian kalau misalnya liberal masih hidup, buktinya kemarin 212 ibaratnya. Itu kan konservator. Ya. Orang-orang konservatif. Ya. Menurut Jalil. Ya, ini menurut saya. Ya nggak apa-apa lah. Mana bentar lagi alumni lagi. Iya, ini besok alumni ini. Iya, enggak, saya bukan. Maksudnya Anda nggak ikut reuni aja. Iya. Jadi ini benar-benar ibaratnya kalau Dari misalnya Monas berkunjung ke sini nyari Jalil. Ya, Neng. kalau emang benar-benar masih hidup, buktinya ya itu karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu sendiri masih konservatif dan sebagainya. Itu saja sih dari saya, mungkin teman-teman ada Jadi ada tanggapan? 6 penyebab bahwa matinya liberalisme di Indonesia. Iya. Artinya liberalisme di Indonesia sudah mati. Sudah mati. Ini kapan kita ziarah kubur? Iya, Rasul. Tapi liberal kan ada mati. Liberal kan yang dianggapnya bener-bener yang tadi yang saya anggap liberal adalah liberal yang radikal. Nah, sekarang yang liberal, yang menurut saya bukan liberal tapi progresif, itu masih ada. Masih ada di kampus UIN, masih hidup pemikirannya. Kayak di ini juga masih hidup sih sebenarnya di Darussunnah ya. Tapi tidak disuarakan. Tapi Mas Jari nyebutnya bukan liberal kan? Bukan liberal. Progresif. Biar liberalnya mati aja. Ya, mati aja lah. Tokoh-tokoh UIN, Pak Nasaruddin Umar, itu sebenarnya itu tokoh yang termasuk tokoh liberal menurut ini. Karena menyuarakan ya kesetaraan gender dan sebagainya itu kan Ya, agak liberal. bagian dari tadi. Iya. Kemudian setelah ini Pak Azumardi Azra juga mengatakan bahwasanya dulu pernah jadi pemateri di kajian-kajiannya JIL. Ya, Jaringan Islam Liberal itu pernah ikut di situ. Tetapi beliau tidak mau dianggap sebagai Islam liberal, tokoh Islam liberal nggak mau. Jadi sebagai tokoh Islam progresif. Siapa yang bilang saya liberal? Saya nggak liberal. Dan ya mungkin di Indonesia Progresif. kayak konotasi liberal udah Iya. Iya sih, nggak udah enak negatif. didengar lah. Kenapa ya? Kok bisa ya? Ya itu makanya mati tadi. Iya. Ya, itu dari saya sih, teman-teman kalau misalnya ada saran, kritik atau Tapi ini bagus argumennya. Maksudnya saya lihat oke lah Mas Jalil berpandangan bahwa liberalisme di Indonesia itu udah mati. Tapi dengan menghadirkan argumen-argumen yang bagus. gitu kan. Faktual lah, memang begini Ya. adanya sudah terjadi. Terus nggak sembarangan juga dalam menghadirkan datanya kan. Kadang-kadang kan orang bilang liberal mati karena Alumni. Oh bukan. Kok saya jadi ikut-ikutan? bertentangan dengan Quran Sunnah gitu iya, aja gitu. iya, maksudnya itu. Iya kan cuma normatif aja tapi Mas Jalil, enggak. argumen dan datanya oke ya. Oke. Lebih konkret lagi kalau nampilkan kuburannya. Kuburan orang itu ya. oke sih. Nanti Mas Jalil kan suka ziarah kubur ya. beliau katanya mau abis ini kalau ini video nanti nggak keangkat sarkup katanya. Santri kuburan. Santri kuburan. Iya, saya udah mendapat ini berkat. Biar nggak akan. Oke. Masing-masing, Mas. Ya, karena ini sudah lewat dari 25 menit, entah udah berapa menit ini. Jadi mungkin kita sudahi saja obrolan kita hari ini pada kesempatan ini. Jadi kesimpulannya ya, di kelas perang pemikiran ini terkait apakah liberalisme masih hidup atau sudah mati di Indonesia, kita sudah dapat jawabannya. Dari awal sudah saya tanyakan dan baru dijawab di akhir. Karena itu kontennya. Ternyata sudah mati ya dengan 6 alasan tadi. Yang nomor 5 mencengangkan. Iya, dengan 6 penyebab tadi. Nomor 5 bikin kaget. Iya. Ya, itu saja. Obrolan ya, itu saja obrolan kita hari ini. Ya. Pada kesempatan ini mungkin di lain waktu kita ketemu kembali dengan Orang-orang yang sama. orang-orang yang sama tapi dengan pembahasan Dengan yang tema yang berbeda. berbeda. Oke, terima kasih atas kalau ada yang nyimak ini juga ya. Ya, terima kasih kalau ada yang nyimak sudah meluangkan waktu untuk menyimak obrolan kita, entah penting atau enggak. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan
seperti biasa, hamdalah dan Alhamdulillah. kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam progresif. Berarti ini Mas Jalil liberal atau progresif? Oh, kan mungkin dijawab. Mungkin dijawab nanti di lain. Saya progresif. Kalau liberal nanti mertuanya jangan lupa ingatkan ya. Oke. Kita bareng-bareng. tutup dengan salam Bareng-bareng. bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.